Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Arab dengan NIM 2303010075. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh Nurul Fatihah, Muhammad Ali, dan Yunal Venita. Di mana jurnal ini dipublikasikan di Fakultas Pertanian Universitas Riau. Penelitian tersebut membahas bagaimana bahan alami dari tanaman dapat digunakan sebagai pengendali jamur tular benih, sebagai alternatif pengganti fungisida kimia berpotensi mencemari lingkungan. Kemudian, sini kita akan membahas apa sih benih yang digunakan dan bagaimanakah keunggulannya. Pada penelitian ini, benih padi yang digunakan yaitu varietas Siam yang berasal dari Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Di mana varietas ini sering digunakan petani dikarenakan varietas ini mudah didapat dan hasilnya cukup baik. Tapi varietas ini masih rentan terhadap jamur patogen tular benih. Maka dijadikanlah benih ini sebagai bahan penelitian untuk melihat apakah ekstrak tanaman bisa membantu memperbaiki mutunya. Selanjutnya itu kita akan membahas jenis-jenis jamur patogen. Dari hasil isolasi benih padi ditemukan beberapa jenis jamur. 3 diantaranya termasuk jamur patogen utama, yaitu Picularia sp, Alternaria sp, dan Drexlera sp. Dimana ketiga ini merupakan jamur yang bisa menyebabkan bercak coklat dan layu pada kecambah. Selain itu juga ditemukan jamur kontaminan seperti Rhizopus sp, Aspergillus sp, Mucor sp, dan Penicillium sp. Selanjutnya, sudah kita mengetahui apa saja jenis-jenis jamur pada benih, kita akan membahas bagaimana dampak serangannya terhadap benih. Serangan jamur pada benih menyebabkan beberapa masalah. Seperti yang kita ketahui, dari serangan ini dia dapat menurunkan mutu benih, menghambat perkecambahan, menyebabkan gejala penyakit seperti nekrosis ujung daun dan bercak coklat pada kecambah padi. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Dari patogen tersebut, dia bisa menyebabkan yang namanya bercak coklat pada daun serta bercak coklat pada gabah padi, dan juga terlihat bintik-bintik hitam pada daun padi. Jadi, semakin tinggi infeksi jamur, maka semakin rendahlah kualitas benih yang dihasilkan. Selanjutnya, bagaimanakah sih keunggulan dalam perlakuan ekstrak tanaman? Untuk mengatasi serangan jamur, peneliti menggunakan 3 jenis ekstrak tanaman alami, yaitu ekstrak daun sirih hijau 40%, ekstrak rimpang kunyit 25%, dan ekstrak daun ketem Cina 15%. Di mana ketiga tanaman ini memiliki senyawa aktif seperti flavonoid dan minyak atsiri yang berfungsi sebagai anti jamur alami. Keunggulan perlakuan ini dimana menggunakan fungisida nabati yang lebih ramah lingkungan, murah, dan tidak berbahaya bagi manusia dibanding fungisida kimia. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih cara pengendalian atau perlakuan yang diberikan. Pada penelitian ini, benih padi direndam dalam ekstrak tanaman selama 20 menit. Kemudian benih tersebut dikeringkan sebelum diuji di 2 media berbeda. Yang pertama yaitu media PDA ataupun in vitro untuk melihat pertumbuhan jamur, dan yang kedua yaitu tanah steril untuk melihat daya kecambah benih. Di mana rancangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu RA adalah rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan, yaitu dari E0 sampai E3. Sekarang kita masuk ke bagian hasil, di mana bagian ini bagian yang terpenting dalam penelitian. Pertama, kita akan membahas pada tabel pertama yaitu daya hambat jamur, di mana hasil menunjukkan bahwa ekstrak daun ketepeng Cina ataupun yang kita simbolkan dengan E3 memberikan daya hambat paling tinggi terhadap jamur patogen utama. Pada Picularia sp terdapat 36,5%, Alternaria sp 76,0%, dan Drexlera sp terdapat 58,5%.
Ekstrak tanaman menunjukkan kemampuan berbeda dalam menghambat pertumbuhan jamur. Ekstrak daun ketepeng Cina memberikan daya hambat tertinggi terhadap jamur patogen utama seperti Ficularia sp 36,50%, Alternaria sp 76,00%, dan Drexclera sp 58,50%. Sementara itu, terhadap jamur kontaminan seperti Rhizopus sp, Aspergillus sp, Mucor sp, dan Penicillium sp, ketiga ekstrak hanya mampu menghambat secara rendah. Ini menunjukkan bahwa ketepeng Cina lah yang paling efektif sebagai pengendali jamur patogen tular benih padi. Jadi dapat disimpulkan bahwa senyawa aktif dalam ketepeng Cina paling kuat sebagai anti jamur alami. Dan selanjutnya kita akan membahas pada tabel kedua, yaitu bagaimana tingkat serangan jamurnya. Semua perlakuan dengan ekstrak tanaman menurunkan tingkat serangan jamur dibanding kontrol tanpa perlakuan. Namun penurunan paling besar terjadi pada ekstrak kunyit ya, ataupun yang kita simbolkan dengan E2. Meskipun perbedaannya tidak terlalu besar antar perlakuan. Angka tingkat serangan pada kontrol paling tinggi, sedangkan perlakuan E1 ataupun ekstrak daun sirih hijau sampai E3 sedikit lebih rendah. Tapi karena perbedaan nilainya kecil, hasilnya tidak signifikan secara statistik. Artinya, ketiga ekstrak ini mampu ataupun dapat menekan serangan jamur di permukaan benih, tetapi belum bisa benar-benar mencegah infeksi sepenuhnya. Kemudian pada tabel 3 kita akan membahas tentang daya kecambah benih padi setelah aplikasi beberapa ekstrak tanaman. Kalau kita baca datanya, benih kontrol ataupun tanpa ekstrak ini memiliki nilai kecambah sekitar 70%, dan setelah diberi ekstrak nilainya tetap di sekitar itu aja. Dimana ini dapat kita artikan bahwa pemberian ekstrak tidak meningkatkan daya tumbuh benih. Ada dua kemungkinan kenapa hal ini dapat terjadi. Yang pertama yaitu mutu benih awal sudah menurun, dan yang kedua itu konsentrasi ekstrak terlalu tinggi sehingga sedikit menghambat pertumbuhan kecambah ataupun efek fitotoksik. Jadi meskipun ekstrak efektif menekan jamur, tapi tidak semena-mena membuat benih tumbuh lebih baik. Sedangkan yang kita tahu nilai dari data ini termasuk rendah dibanding standar benih normal di atas 80%. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tabel 4, yaitu jumlah benih padi bergejala penyakit setelah benih diberi beberapa ekstrak tanaman. Dimana berdasarkan tabel ini, jumlah benih yang menunjukkan gejala penyakit seperti nekrosis ujung daun dan bercak coklat tidak berbeda nyata antar perlakuan. Angkanya hampir sama di setiap perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak tanaman belum mampu mencegah munculnya gejala penyakit pada bibit yang tumbuh. Kenapa? Alasannya yaitu bahan aktif dari ekstrak ini hanya bekerja di permukaan benih, tidak bisa masuk bagian dalam, sehingga jamur yang sudah ada di dalam biji tetap tumbuh setelah disemai. Dimana ketika ekstrak ini belum mampu menekan gejala penyakit karena bahan aktifnya tidak bisa menembus bagian dalam benih, sehingga jamur patogen masih bisa tumbuh saat benih disemai. Setelah kita membahas hasil dan dari jurnal ini, kita akan dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak daun ketepeng Cina paling efektif menghambat pertumbuhan jamur patogen benih padi, khususnya Ficularia sp, Alternaria sp, dan Drexclera sp. Namun, semua ekstrak tanaman seperti ekstrak daun sirih hijau, ekstrak sirempang kunyit, dan ekstrak ketepeng Cina belum mampu meningkatkan daya kecambah benih maupun menekan gejala penyakit pada benih yang tumbuh. Dengan demikian, ekstrak ketepeng Cina berpotensi digunakan sebagai fungisida nabati, tetapi perlu penelitian lanjutan untuk menentukan konsentrasi yang bagaimana dan cara aplikasi yang lebih tepat agar hasilnya lebih efektif tanpa menurunkan viabilitas benih. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa penggunaan bahan alami seperti ekstrak tanaman merupakan langkah awal menuju sistem pertanian yang lebih sehat dan lebih berkelanjutan. Semoga penelitian ini bisa menjadi inspirasi untuk mengembangkan pengendalian penyakit tanaman yang ramah terhadap lingkungan di masa yang mendatang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.